Ini dia Getare. Ya. Nomor 4 ya? Nomor 4. Saya sama Komang baru tahu. Komang yang ganteng tuh lah. Ya. Tapi kakaknya udah jadiin model, dia belum jadi model. Dia model film India. Ya, tadi Nenek moyang itu adalah kan usaha ini bergelut di bidang herbal. Yaitu boreh kan, boreh. Orang-orang tua tuh suka memboreh zaman dahulu. Oh iya ya. Gitu. Kalau nenek moyang yang ini Enggak ada bau aroma karena kita udah produksi dengan bagus, udah gitu dengan herbal pilihan tertentunya dan aroma pasti enak. pasti enak ya. Ya. Tuh. Packagingnya juga bagus banget. Oke, lanjut kenapa tertarik? Kalau bahas background itu kan saya dari Singaraja Tajun asli. Ya. Terus 30. Ya, yang sekarang lagi boom mana? Semua deh ya. Semua ya. Semua ini sampai habis stok. Cewek cowok make. Iya. Jadi ini cara Lengkap. keren ya. Iya. Kenapa nggak nawarin Jun Bintang dah? Iya ya. Kemarin saya dengar dari Mangguna, ibu-ibu yang nganggur tiba-tiba banyak pekerjaan dan anak kekurangan pekerja ya di Bali ya. Iya. Kekurangan bahan ya. Kok bisa? Karena banyaknya peminat. Iya. Oke. Ini semua pegangan. Bahannya ini? Iya. Semua kita olah jadi produknya. Itu kayak Sama ya. Karena memang visi misi nenek moyang itu ngebantu para petani rempah-rempah gitu. Para petani rempah-rempah. Dan kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi teman-teman pastinya ya yang mau gabung menjadi seller nenek moyang 69, ayo kita cari cuan bareng-bareng. Ada tawaran lagi. Iya, karena kemarin kita gebiar itu kita bagi-bagi motor hampir 3 motor. Serius? Iya. Nggak mahal loh ya. Ini yang ribuan pieces setiap bulan. Ribuan pieces setiap bulan. Ini apa? Kemiri Bakara. Ini fungsinya apa? Untuk menyembuhin rambut. Wah, ini cocok nih. Cocok, Rajak cocok, Mangguna cocok. Udah M. Jadi Yayasan Sayangi Bali salah satu yayasan yang saya bantu. Ini bilang, ingat banget beli kadek bilang gini, Dek Rajak kan. Kamu bangun tapi saya nggak bisa ngasih uang geblek gitu. Ketika kamu kurang bayar tukang, minta sama saya. Wis. Gitu. Saya tuh senang banget lihat orang tuh sukses, demanding dan mau berbagi kesuksesannya dengan yang lain, kan itu sebuah inspirasi, kan? Bener banget. Kalau seandainya nggak jalan, ini kan sudah jalan nih, apa yang tadi lakukan? Misalnya nenek moyang kemarin kalau nggak jalan, aku udah bilang sama suami. Sudah ada next planning. Kamu berangkat lagi ya. Swastiastu, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Tian Jun Bintang dalam acara yang paling ditunggu. Siapakah bintang tamu dan hari ini saya kedatangan bintang tamu yang keren banget, anak muda Bali. Kemarin waktu corona saya sempat ngobrol sedikit tentang orang ini, tapi tidak ada apa-apa, tiba-tiba sudah besar aja, sudah banyak yang tahu. Dan saya rasanya berdosa kalau nggak mengundang adik saya yang cantik ini. Kita akan ngobrol banyak tentang kenapa harus membuat produk ini, kenapa banyak yang suka, kenapa anak-anak muda Bali memviralkannya. Karena kalau produk-produk viral tuh biasanya banyak yang memakai. Kita bahas bagaimana sepak terjangnya, dari mana saja ibu yang cantik ini masih hanya di Ngopling, ngobrol keliling bersama saya Jun Bintang. Ade Rais, Om Obi, Ade Adjana, dulu Dokter Oklas Negara, Ari Kencana, Wayan Sosteki, Eka Ajara, Baji Kuning, Jariah, Amani Tenaya, canda tawa yang lucu, yang menginspirasi. ngobrolnya tambah gokil. Ini ngobrol keliling, ngobrol keliling, asik dan bermutu. Di dalam mobil, di luar mobil, yang penting asik. Ngopling, ngobrol keliling, asik dan bermutu. Saya bertanya, Anda menjawab di rumah Ibu Oka, Keke Adiba. Ngopling, ngobrol keliling. Ayo, pertanyaan selanjutnya. Oh my love. Tanpa banyak basa-basi, langsung dari Tajun saya datangkan dengan pesawat Garuda R16. Ini dia Getare.
kabar? Sehat. Baik, Nih, Beli Jun. adik yang nih. Adik nomor kuda ada ya? Tari ya? Nomor. Kamu nomor 4 ya? Ya. Nomor 4 ya? Nomor 4. Saya sama Komang baru tahu. Komang yang ganteng tuh lah. Ya. Tapi kakaknya udah jadiin model, dia belum jadi model. Dia model film India. Ya, tadi apa kabar? Baik, Beli Jun. Tapi ini suatu kebanggaan Studio Black Guru pertama kalinya ngopling dengan bosnya apa namanya? Nenek moyang. Nenek moyang. Ngomong-ngomong, sebelum kita bahas tentang backgroundnya seorang kayak tadi, kenapa namanya nenek moyang ya? Nenek moyang itu adalah kan usaha ini bergelut di bidang herbal. Yaitu boreh kan, boreh. Orang-orang tua tuh suka memboreh zaman dahulu. Oh iya ya. Gitu. Saya sempat kenal boreh dari almarhum nenek saya. Itu memang sudah terbukti ya? Iya, jadi boreh Bali kalau filosofi zaman dahulu itu kan kerajaan-kerajaan tuh suka banget putih-putih keraton, kerajaan tuh suka mau boreh kan. Nah, kenapa nggak dikembangin aja boreh ini gitu? Oh, gitu ya. Nah, terus kalau boreh identik dengan nenek kan, ya nenek moyang aja deh gitu. Tapi biasanya anak-anak muda kan agak gimana gitu dengan boreh, biasanya kan baunya menyengat dan lain-lain. Kalau nenek moyang yang ini Enggak ada bau aroma karena kita udah produksi dengan bagus, udah gitu dengan herbal pilihan tertentunya dan aroma pasti enak. pasti enak ya. Ya. Tapi ngomong-ngomong ke background dulu, seorang tari ini kan berasal dari daerah jauh di pegunungan ya. Iya, gunung. Tajun ya. Tajun. Saya pernah ke Tajun sekali, indah sekali tempatnya. Ngapain di daerah Tajun? Naik motor sama si Bang Guna tuh dia ngajak, tapi keren banget. Keren banget. Kalau saya nggak ikut dia itu marah-marah dia. Iya. Karena dia kan suka motor tuh. Nah, kenapa dari Tajun menuju Denpasar kemudian berbisnis herbal? Ini bukan obat kan ya? Bukan obat kan ya? Kita Lebih ke perawatan, kecantikan. kecantikan. Berarti customer-nya kebanyakan cewek. Cewek cowok sekarang. Cewek cowok. Ya, Oke. Nah, kenapa tertarik berbisnis lain daripada yang lain di antara gempuran produk-produk beautician, pemutih, apalagi ya, banyak yang lainnya. Kenapa lebih tertarik ke Herbal. lihat dong, lihat. Tuh. Packagingnya juga bagus banget. Oke, lanjut. Kenapa tertarik? Kalau bahas background itu kan saya dari Singaraja Tajun asli, terus merantau ke Denpasar pastinya dari SMA, kuliah, kebetulan tamat hukum. Terus tamat hukum? Ya, sarjana hukum. Harusnya dia sarjana itu apoteker. Terus berkembang punya perusahaan di bidang pembangunan. CP Louis Hintari Kontraktor. Ini betul-betul jauh ya? Ya, jauh banget. Dan singkat cerita dapat proyek pabrik. Terus 2017 nggak tahu kenapa kok pengen ya aku ngembangin herbal deh gitu. Kayak pasarnya bagus banget karena herbal itu sekarang itu orang-orang udah beralih ke natural. Natural ya. Ya. Jadi ini ada kerja sama teman dulu apa mencoba sendiri? Mencoba sendiri, bikin formula sendiri, gimana caranya produk herbal tidak ada bahan kimia ataupun pengawet tapi bisa tahan lama. Itu belajar, itu 2017, 18, 19, 20 sampai 4 tahun belajar untuk bisa dapetin formula yang oke gitu. Dan akhirnya berhasil sampai sekarang. Jadi kita membangun pabrik tahun 2020 di saat corona bangun pabrik. Luar biasa ya. Ya. Malah corona kamu sukses ya. Jadi, coronanya bawa berkah ya. Ya. Jadi yang sudah diproduk tahun ini apa? Yang sudah jalan? Udah semua, kita punya 24 produk. 24 produk apa aja itu? Kita memanfaatin kelor, daun kelor, daun seledri, daun salam, kacang hijau, dan kita juga memiliki lulur kopi, lulur beras ketan hitam, banyak lagi. Boleh dilihat nggak? Boleh diambilin nggak? Boleh diambilin. Ini packagingnya luar biasa loh teman-teman. Nah, lengkap banget. Kalau kalian lihat baru tahu. Ini viral banget. Ini yang sekarang lagi boom mana? Semua deh ya. Semua ya? Semua. Ini sampai habis stok. Cewek cowok make? Ya. Jadi ini cara makainya pakai air gitu? Ya, di belakangnya juga udah jelas. Udah BPOM dan juga udah halal. Halal MUI. Semua lengkap di scrub. Ini lebih ke pemutih ya? Iya, pemutih alami. Artinya, oke, alami. Ya, pemutih alami. Jadi kita memanfaatkan dedaunan herbal itu untuk jadi produk yang bagus untuk kesehatan kulit. Kalau itu?
Itu dari brightening, ada kandungan brightening-nya. Kalau ini untuk apa? Ini ada skincare, kita punya lengkap. Skincare? Iya, kita punya skincare juga, ada body care. Jadi memangnya itu udah lengkap banget. Packagingnya bro, keren Paket banget. lengkap. Keren ya. Iya. Kenapa gak nawarin Jun Bintang dah? Iya ya. Di skincare-nya aja kita ada acne, ada skincare glowing, ada sunscreen. Jadi udah lengkap banget. Ada Misalnya kalau mau pesan ini udah bisa link. udah tersebar untuk reseller seluruh Indonesia, bisa lewat Shopee, TikTok, Tokopedia, banyak semua ada. IG-nya apa? IG-nya UMKM Nenek Moyang 69. UMKM Nenek Moyang. Hanya ada satu ya IG-nya. IG kalau reseller banyak, jadi kita pusatnya UMKM Nenek Moyang 69. Kemarin saya dengar dari Mangguna, ibu-ibu yang nganggur tiba-tiba banyak pekerjaan dan anak kekurangan pekerja ya di Bali ya. Iya. Kekurangan bahan ya. Kok bisa? Karena banyaknya peminat. Iya, kita kayak kencur di Bali itu kan nggak begitu banyak. Jadi kita tuh kerjasama sama petani Nusantara juga. Oh hebat. Jadi kayak kemiri kita per bulan udah hampir 4 ton. 4 ton. Kencur ya hampir 4 ton juga. Harusnya punya sawah, harusnya tarik. Ya kita sekarang kerjasama sama petani Bali untuk bahan baku yang kita butuhkan. Jadi ada yang nanam daun kelor, ada yang nanam pegagan gitu. Udah tahu pegagan nggak? Nggak tahu. Oke, Apa? diambil deh. Apa pegagan tuh? Nah, pegagan itu salah satu herba rempah-rempah yang dimanfaatin oleh nenek moyang. Tuh, lihat tuh. Yang Ini rempah yang kita manfaatin. Oke. Ini semua, ini pegagan. Bahannya ini? Iya. Semua kita olah jadi produknya. Itu kayu sercang, kemiri, kunyit, kencur, banyak lagi. Ini saya tahu nih. Ya, ini daun pegagan tadi di Bali petani-petani tanam ini ya, nenek moyang beli banyak nih. Langka nggak nih? Ini lebih, kita butuh hampir 5 ton setiap bulan. 5 ton? Iya. Oh berarti memang menguntungkan petani juga ya? Iya dong. Kerjasama ya? Karena memang visi misi nenek moyang itu ngebantu para petani rempah-rempah gitu. Para petani rempah-rempah. Dan kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Luar biasa. Kadang kan memang kita produksinya di Bali, tapi petani-petani di Bali nggak terpengaruh. Tapi nenek moyang lebih itu ya, kayak join gitu ya? Iya, join. Kita kerjasama. Kayak ini kita butuh daun ini. Banyak banget ini. Ini di Gianyar sih banyak nih. Ini resepnya dari mana? Penyelidikannya dari mana nih? Saya boleh nanya sama kakak saya deh. Ini resepnya dari mana? Dari mana? Ini sebenarnya gini Blejun. Kalau di Tajun itu kan dingin. Nenek Tajun suka dingin, memboreh. Ya. Terus Nenek siapa nih nenekmu? Nenek saya. Okay. Terus suka memboreh. Gimana sih? Terus gatal-gatal kulitnya. Terus dikasih lah rempah-rempah kayak cekuh, beras cekuh gitu. Kenapa kita nggak manfaatin aja? Terus formula ini campur ini bagus nggak hasilnya itu gitu. Jadi kita bikin formula sesuai dengan takaran yang benar gitu. Nggak tinggal nyampur-nyampur gitu enggak. Keren ya? Iya keren banget. Hari ini memang otaknya memang bisnis. Dulu nggak gini deh kayaknya nenek moyang. Enggak. Dulu beda kan? Apa tuh dulu ya? Oh iya. Kan berproses. Iya betul. Kemarin sempat ditawarin, akhirnya setelah sukses aku dilupain, nggak di-share lagi. Oke, kita ngomong ke backgroundnya seorang tadi Ketut Nyoman. Ketut Dian Sugiantari. Ketut Tari. Kemarin kan kalian kan berkeluarga berempat. Berlima. Pertama siapa? Mo Ilo. Nah, Mo Ilo ini aku udah kenal nih. Iya, Mo Ilo ada. Taunya mulai rajak aja. Iya. Mo Ilo. Komangguna. Kalau rajak gimana? Kadek Raja Komangguna. Rajak gak dipanggil. Berarti lebih akrab sama Mangguna ya? Kalau butuh uang baru ke Made Raja. Ke Raja, Mangguna, terus? Aku, Terdian, Luluh Putri. Luluh Putri. Iya. Oh 2 berarti aku nggak tahu. Ya, nggak tahu Luluh Putri. Berlima saudara ya? Ya. Cewek 3, cowok 2. Ya emang 2 itu nggak gini, dia nggak update. Kalau Mangguna kakak tiri? Kakak aku. Boleh panggil, nanti kita panggil ya kakaknya yang itu ya. Itu bintang apa namanya ini ya? Bintang motor. Ya, bintang Bali motor. Berbisnis motor. Nah, gimana sih hubungan kalian 5 saudara nih? Jadi kenapa Tari agak berbeda bisnisnya? Meskipun kalian sama-sama fighter orangnya, jadinya apa? Meskipun di Denpasar, tapi kalian fight dan tetap saling kontak sama saudara ini.
Mereka support nggak? Support banget. Saya bersyukur banget dibesarkan oleh orang tua yang sederhana, yang mengajarkan kita untuk saling sayang, saling dukung pastinya. Terus kalau untuk perbedaan pekerjaan sebenarnya enggak, karena kakak yang pertama kan kontraktor, saya juga kontraktor. Terus kalau jual beli mobil memang saya nggak suka. Kalau misalnya bersaing nanti kasihan mereka. Ya, emang aneh ya, mobil udah dibeli dijual lagi. Emang aneh. Tapi gara-gara mobil dia banyak kali punya Harley dia. Syukur ya. Terus. Terus kalau saya sekarang masih sih di bidang properti tapi nggak di jasa. Jadi kita kayak bangun kos-kosan, bangun rumah kita jual gitu. Poinnya yang mana bisnisnya? Poinnya bidang yang pertama yang saya geluti adalah di herbal. CP Boreh Bali dengan brand Nenek Moyang 69. Kita udah memiliki reseller seluruh Bali. Jadi teman-teman pastinya ya yang mau gabung menjadi seller Nenek Moyang 69, ayo kita cari cuan bareng-bareng. Ada tawaran lagi. Iya, karena kemarin kita gebiar itu kita bagi-bagi motor hampir 3 motor. Serius? Iya. Gebiar itu gimana maksudnya? Tahunan. Jadi reseller yang penjualannya bagus kita kasih bonus per tahun. Iya, tahun kemarin udah tembus ya. Berarti ini tahun keberapa? Kalau mulai dari 2017 ya tahun keberapa? 7 ya. Sudah 7 tahun, kenapa setiap ulang tahun nggak pernah undang saya? Kan baru, kalau mulainya sebenarnya 2000. Ini kesalahan Mangguna, yakin dah saya. Terus. Tahun depan ya beli juga. Tahun depan. Kalau tahun lalu siapa? Kita bintang tamunya. Si gini ya, Toya Arianto. Toya. Hai Toya. Oh iya, masih band di bawah saya lah. Toya ganteng ganti cicing itu. Bali Toya. Iya. Oke. Dan karyawan sudah berapa orang? Sekarang kita kalau karyawan di pabrik itu 8 orang, di kantor 5 orang. 5 orang, resellernya yang banyak? Reseller banyak, terus kalau kerja sama-sama petani, pemberdayaan petani hampir 50 petani lah di Bali. Jadi ada yang punya kunyit, ini panen kunyit, pokoknya jadi kita keliling lah. Gitu. Dulu sabun kayaknya nggak? Sabun ada, semua ada. Ada lengkap. Oke. Berarti itu mau ditaruh di sini ya? Iya, nanti taruh di Ini sini. kebetulan tuh kamar mandinya baru. Iya, belum ada isinya. Taruh semua di sini. Emang luar biasa tadi saya mau nanya nih, di antara banyaknya anak muda yang ingin berprofesi lain daripada yang lainnya, tadi kan termasuk salah satunya nih. Tapi orang kan biasanya di zona nyaman nih. Uleng bapaknya bosugeh, dia ngikut aja gitu. Berbisnis bapaknya apa, anaknya pasti ngikutin usaha bapaknya. Tapi tadi memilih untuk berbisnis menjadi diri sendiri gitu. Dan di luar nalar. Di luar nalar. Jadi orang-orang nggak mikir apa yang sudah ada di depan mata kita ini bisa jadi duit nih loh gitu. Kok tadi bisa berpikir seperti itu ya? Karena saya mikir kalau bapak kan backgroundnya petani sama cengkeh ya. Jadi saya mikir kalau mau majek cengkeh kan banyak ya, gampang ya. Gampang banget kan kalau orang udah punya modal bisa beli cengkeh terus lagi setahun dijual gitu. Cuman kalau yang kayak gini nih gimana caranya bisnis yang jangka panjang. Jadi orang sekali beli kalau udah ngerasa bagus, otomatis dia akan beli lagi. Jadi kayak produksi kita aja udah puluhan ribu pieces setiap bulan. Puluhan ribu ya? Omsetnya boleh tahu nggak omsetnya? Oh, nggak boleh. Abo helikopter mai borit tuh nggak usah cernik dong. Abo helikopter mai bengkong sahur ini guna dong. Puji syukur banget karena kita memanfaatkan herbal dari awal memang ingin ngebantu para petani. Jadi kayak alam semesta merestui ya Beli Jun. Betul. Jadi saya yakin tuh apa, kalau di awal kalau kita memiliki hal yang positif pasti hasilnya positif. Wih, petani-petani kayak kelor mereka seneng banget pastinya, karena kalau kelor di Bali itu kan dimanfaatin hanya untuk bikin sup ya. Kalau sekarang udah mereka punya 10 kilo, 20 kilo, kan lumayan kan. Gitu. Paling banyak di mana? Petani yang dari mana? Tajun nggak? Tajun nggak ada. Kenapa di Tajun nggak ada? Nggak ada produksi buah ini? Nggak, ke Tajun kita cuma beli cengkeh sama coklat aja. Ada namanya itu. Baru mulai karena lulur coklatnya kita baru mau launching. Belum launching? Belum. Tapi Lulur coklat udah keluar. Secara di Tajun tuh keluarga besarnya Rajak sama Guno tuh kan hampir puluhan hektar tanahnya tuh kan tinggal nanemin aja. Mereka bidangnya nggak di sana. Nah, petani situ, petani di sudah garap. Petani-petani di sana tuh lebih ke cengkeh, lebih ke duren.
Oke. Oh, tanahnya berbeda Iya, ya. tanahnya berbeda. Jadi kalau iya. kayak dedaunan gitu enggak. Kalau award untuk para petani nggak ada. Ini kan untuk Pasti kalau kita kayak galungan kayak gitu kan. Oh, Kita oke, kasih oke, oke. THR gitu. Oh. Jadi kita kayak kepala petani itu punya dari Karangasem, Tabanan. Jadi dari Tabanan itu kita daun apa sih namanya? Daun salam. Terus seledri. Seledri lo Seledri, dimanfaatin tahu. jadi masker itu. Bisa? Kunyit putih, banyak banget. Nah, kalau misalnya nenek moyang nih, sekarang kan anak-anak muda Bali keren-keren ya. Ya mereka tiru di apa? Dirubah-rubah dikit, ganti merek dikit, jadi. Jadi mereka kebanyakan peniru-peniru yang handal nih. Kalau seandainya nanti ada anak muda lagi yang meniru tentang nenek moyang tapi dengan produk yang berbeda, merasa tersaingi nggak? Oh, nggak masalah. Kompetitor tuh adalah cerminan kita. Oke. Kalau menurut saya kompetitor tuh malahan kalau misalnya mereka mau, saya sering ngasih kelas di kampus-kampus juga. Oh ya, berbagi ilmu. Berbagi ilmu. Jadi kalau mereka mau mengasah dirinya nggak masalah gitu. Itu bagus banget sebenarnya. Bagus ya sebetulnya. Jadi makin banyak dong kita ngebantu para petani. Oh, Ya. oke. Dunia ini terlalu sempit ya untuk bersaing secara iya, nggak bagus ya. nggak bagus. Berarti tadi welcome lah ya. Welcome banget saya. Sementara ini gimana para pesaing yang lain? Saya Baik-baik hanya- aja? Baik-baik aja. Cuman saya hanya menginginkan para pesaing itu wajib harus ber-BPOM. Karena banyak banget. Ada yang nggak? Banyak banget kan nggak ber-BPOM itu sebenarnya menyalahi aturan dan kita nggak mengikuti aturan pemerintah Ya, sebenarnya. kan. ya, betul. Saya berjuang 2020 itu mati-matian untuk bangun pabrik kan Pabriknya di mana? di Celuk. Celuk. Saya nggak pernah diundang. Ya nanti ya beli Jun. Dekat banget ya 5 menit Iya. dari sini. Tetap Mang Guna saya salahkan. Nanti kalau misalnya kalau penjualannya bagus semakin meningkat kita kontrak beli Jun ya. Ya, setuju adik-adik. Pasti bagus lah. Bukan kalau penjualannya baik, kalau penjualannya meningkat. Meningkat itu udah Sekarang kan semakin, luar biasa. Puji syukur. Kendaraan bosnya dia udah luar biasa. Aku udah tahu omsetnya berapa kan. Apa tantangan paling besar ya dari nenek moyang ini? Artinya kan kadang kalau bahan nggak ada kan susah juga. Tantangan terbesar kita kalau bahan masih masih cukup. Kalau untuk kemiri memang di Bali nggak ada beli Jun. Kemiri nggak ada di Bali. Nggak ada di Bali. Nggak ada apa kurang? Memang ada hanya cukup untuk pemasok makanan aja. Untuk Terus? Jadi saya ambilnya itu di Flores. Oh, Memang oke. kemiri nggak ada. Ini kalau ada yang denger nih, teman-teman harus mulai menanam kemiri. Tapi 20 tahun baru panen. Kenapa begitu ya? Iya, Buah kemiri susah? Susah. Kalau pala masih mulai 7 tahun, pala itu udah mulai panen. Oh, ini tugasnya anak-anak mahasiswa pertanian. Kemarin juga saya bahas kok di pas kita meeting Mereka ngerti? dari pihak untuk pertanian. Nenek moyang ini mudah-mudahan jangka panjang ya pastinya Ya. kan. Tujuan kita membuka bisnis itu untuk membuka peluang lebih luas lagi. Ya. Jadi kayak pala itu di Gianyar itu kan mulai kita kayak salah satunya diambil bunga pala dong yang merah. Ambil bunga yang merah, Dek. Ya. Ya. Bunganya sayang. Sini. Ini bunga. Yang ini beli Jun. Nah, ini beli Jun. Ini nggak kepake beli Jun sebelumnya, dibuang. Tuh. Ini kayak itu ya. Ini kayu itu ya, bukan Iya, ya? bukan. Ini bunga palanya. Yang ini. Ini bunga pala, Bro. Bunga pala. Jadi ini sebelumnya itu nggak ada yang Enak, beli. Nggak ada yang beli. Artinya nggak berguna. Ya, mereka bingung jualnya kemana. Memang ada yang peminat, cuman mereka bingung kemana jual. Ini kita beli per kilo 100.000 rupiah. Ya. Itu lebih mahal dari bunga Jepun ya. Kalau kamu pakai Jepun nggak? Itu banyak ada. Nggak dipakai. Jepun nggak? Jepun belum. Jepun belum? Belum pakai Jepun. Tapi next kemungkinan besar kan Iya, ya? karena kita terus inovasi. Jepun sempat mahal. Kita juga inovasi terus. Ini baru ngeluarin masker. Apa namanya? Lulur kopi. Lulur kopi. Ya, lulur Itu coklat. cocok tuh saya tuh. Ini kopi udah nih. Kopi. Ini bagus banget nih Jun. Ini gimana nih caranya? Dicampur pakai air. Setengah. 2 sendok aja ya, karena dia ngembang. Makanya tiap hari. Kalau tiap hari sih enggak, seminggu 2 kali 3 kali lah. Kalau satu bungkusnya harganya berapa? 50.000 dapat gratis 1 masker. Nih. Nggak mahal loh ya. Ini yang ribuan pieces setiap bulan. Ribuan pieces setiap bulan. Ini apa? Minyak kemiri Bangkara. Ini fungsinya apa? Untuk menumbuhin rambut.
Wah ini Ya. cocok nih. Cocok, Rajak cocok, Mangguna cocok. Udah M dia Udah kepalanya. naik dia. Oh gitu, semprot gitu. Iya, tinggal dipakai sebelum besok kan kita keramas atau misalnya pagi pakai nanti keramas. Diamin 30 menit ya. Ini udah terbukti. Terbukti Serius? dong. Saya mau buktikan nih. guys. Iya, buktikan minyak kemiri bakaran nenek moyang. Minyak kemiri Udah bakaran. ber-BPOM dan halal. Luar biasa. Itu yang susah. Yang BPOM itu yang susah. Iya. Dan ini bagus packaging saya suka hijau. Hijau. Iya, nenek moyang identik dengan Apalagi hijau. nenek moyang hijau. Asalnya jodoh Iya, asalnya. cocok. Kalau tari sendiri apa harapan tari ini kan banyak anak muda yang pakai kan? Iya, anak muda, ibu-ibu, dan bagusnya nenek moyang itu bisa dipakai dari bayi. Dari bayi. Iya. Artinya nggak ada efek. Nggak ada efek samping. Keponakan saya, anak-anak emang guna tuh semua pakai perawatan nenek moyang. Pantas putih-putih anaknya dia. Iya, tapi bapaknya nggak mau. Nanti kita panggil kakak saya ya. Iya. Terus yang mau saya tanyakan kemarin kan iseng tuh main ke Bintang Motor tuh. Apa nama produknya tari Mang? Iseng saya nanya sambil makan sama nenek moyang. Oh iya, apa kabar nenek moyang? Oh, Di gitu. telepon lah orang. Mang Gunung itu kan orangnya sat-sat ya. Iya. Nggak mau kehilangan momen gitu. Iya. Dari sekian banyak nama, nih nenek moyang ini dari siapa nih namanya nih? Nenek moyang 69 itu bener, itu dari Tapi ada nenek moyang 69. Kenapa 69? 69 tuh filosofinya gini, Bri Jun. 69 Iya, tuh 69 tuh kalau yin dan yang. Yin yang. Nah, terus kalau 6 kita kan memulainya dari 6 ya, artinya maksudnya berproses nih. 6. Oke. Udah gitu ketika kita 9, kita tetap aja posisi biasa aja gitu. nggak usah 10 ya. Ya, jadi Oke. kita 9 kan. Nanti kalau misalnya kita aneh-aneh lagi ke 6 lagi gitu. Jadi kita siap posisi tinggi ataupun bawah. Walaupun kita tinggi, walaupun berada di bawah Iya. tetap semangat gitu Iya, ya. sederhana Gitu ya aja. filosofinya ya. Oke. Gitu. Orang-orang kan suka memakai singkatan sekarang nih. Kalau nenek moyang NM berarti ya. Nemo. Nemo. Ya, Nemo pakai Nemo gitu. Oh, Nemo, jadi, Nemo, jadi Nemo. kalau di TikTok itu orang-orang udah live kan di TikTok atau apa aja gitu. Nemo gitu. Nemo ya namanya. Ya. Nemo. Keren juga Nemo. Nemo Nenek moyang. gitu. Oh ya. Ada glow-nya nggak? Enggak ada. Nggak ada. Nemo. Soalnya biar glowing gitu. Ini pakai juga nih staffnya yang cantik-cantik pakai Iya, nenek moyang pakai juga. dong. Pantes cantik dia. Dulu waktu masuk nenek moyang nggak gini kan? Enggak. Sejak masuk? Muak mereka. Iya deh ya. Saya yakin Mangguna belum pakai kan? Belum pakai. Oke, dia perlu contoh dari Karena saya. mandi aja 5 menit beli. Ya memang gitu dia. Istrinya banyak kok sering gini kasih tahu Agak ke ya. kakaknya. Gitu. Karena dia nonton TikTok terus soalnya. Kalau saya live dia paling banyak berkomentar. Nah, kita backgroundnya seorang tari ini. Ya. Kan arsitek Enggak, saya hukum. hukum. Ya, saya sarjana hukum, kerja di punya perusahaan Cipelui Tari Kontraktor. Oke. Kita bangun tahun 2014. Pertama kali ke Denpasar itu SMA. sebelum menikah kan? Iya. SMA. SMA, merantau. Bareng-bareng sama kakak-kakak. Iya. Bareng-bareng. Iya dong. Saya tukang cuci. Ya, tapi jarang sih disuruh nyuci kalau misalnya main. Emang di Tanjung nggak ada sekolah? Enggak, karena kan kita memang merantau. Kakak beli komang kan di sini juga. Orang tua? Orang tua di kampung. Oh hebat ya. Saya taunya malah Raja Gajah yang ke sini. Oh, semua. Adik juga SMA di sini. Oke. kuliah di sini. Terus tadi ikut Ikut. Dan saya dari sekolah. SMA. Oke. Kuliah. Mereka yang biayain. Orang tua dong. Ya, tapi pas kuliah tuh saya udah kerja. Jadi kayak udah nggak minta uang sama orang tua. Setelah tamat di SMA, Ya. lanjutin ke Hukum. hukum Ya. di Ada deh. Kenapa dia nggak bangga sama. Karena kita pindah kampus. Oh, oke. Ini mantan anak nakal. Oh, oke pindah-pindah gitu. Iya. Nggak cocok pindah. SMA juga 2 kali. Itu gara-gara berantem. Iya, karena nggak nyambung sama teman-teman. Makanya kadang-kadang kalau teman-teman ketemu saya itu, kasih nyangka Cino. Ya kebanyakan gitu. Orang-orang yang jenius tuh yang agak berbeda sedikit pasti. Tapi nggak mengajarkan untuk seperti itu. Ya. Tapi kalau nggak cocok kan nggak usah dipaksain. Iya, benar banget. Akhirnya pindah. Gitu. Terus hukum. Hukum tamat. Kenapa memilih hukum? Karena kebetulan keluarga Tajun itu kebanyakan ada beberapa
notaris kan, kayak saudaranya bapak itu ada. Terus pengen sebenarnya saya tuh kuliah hukum tuh pengen lanjutin ke notaris. Tapi ketika kuliah tuh otaknya nggak nyambung gitu. Tapi itu bersyukur banget udah tamat. Tamat. Iya. Akhirnya setelah Pak tamat, tapi waktu kuliah itu sambil kerja beli Jun di bengkel las. Iya beneran. Iya, jadi saya kerja di bengkel las. Ngapain di bengkel las? Bengkel las itu kan konstruksi. Jadi Oh, orang-orang pandangannya bengkel las, ngelas Tukang ya. ngelas ya? Enggak. Enggak. Tapi saya cari ilmu kok bisa struktur baja berat kayak gitu tuh beli Jun. Dan Tuhan izinkan loh dengan pengalaman itu saya 16 ya beliku. 2016 tuh saya dapat proyek senilai 10M. 10M? Iya. Ada salah satu pabrik di Bali saya ngerjain tuh. Dari konstruksi sampai lantai 4. Wow. Jadi memang kadang-kadang kan orang berpikir hal kecil kok bengkel las sih, padahal saya di sana tuh menggali ilmu kan. Gali ilmu kok kenapa sih kayak railing, pintu gerbang, baja berat ya itu. Jadi basic saya di baja. Bukan di finishing. Oh, ya ngerti konstruksi juga Iya, ya. konstruksi. Belajar ngasih hitungan aja sekarang tak hitungin deh. Tahu. Tahu banget. Berarti saya ngidang nguluk-nguluk Bu Bosnya. Nggak bisa ditipu Bu Bos ya. Itu pengalaman hidup ya Beli Jun, tapi Ya. saya bangga banget karena selalu belajar gitu. Ya. Mau belajar. Gitu. Tapi pernah nggak tadi jatuh bangun itu kan bisnis ini, oh ini nggak jalan kayaknya pindah ke sini. Kalau bisnis ya, saya dari awal memang terjun di konstruksi dan itu puji syukur lancar-lancar aja, nggak pernah ada masalah sama customer atau Sampai sekarang masih konstruksi itu? enggak, saya udah nggak ambil job, tapi saya kayak sekarang lagi bangun kos-kosan gitu. Oke. Kita punya kok, saya bangun pribadi sih. Terus kalau pengalaman rugi ya banyak, ada usaha frozen nggak jalan, terus rumah makan juga nggak jalan, mungkin bukan bidang ya. Terus corona juga mengajarkan banyak hal tuh. Pas sebelum corona itu ada beberapa proyek rugi itu banyak. Biasa ya. Biasa kan, biasa. bisnis namanya. Berarti Untung memang rugi itu fighter. harus siap. Makanya pesan saya kepada orang itu jangan melihat orang itu di saat sukses. Karena kalau lo nggak siap jadi pengusaha jangan. Karena itu benar-benar berat banget. Belum lagi ketipu orang. Ketipu orang, rugi, dibawa kabur. Kamu pernah lo curhat ke aku? Iya Pasti itu tipu. kan? Iya. Kok nggak lanjut? Orang nggak bener itu. dia menganggap itu brand gue itu kecil gitu loh. Dianggap padahal dia aja kecil. Sekarang dia ngedeketin kamu lagi nggak? Aku nggak. Mau? Ya nggak. Aku peduli. Sebenarnya ngasih kesempatan dia untuk cari duit kan. Harusnya ya. Tapi nggak dihargai ya. Kan nenek moyang kan brandnya kecil katanya gitu. Ih, jadi begini kan? Enggak. Makanya pembelajaran jangan pernah menilai orang ketika mereka merintis. Betul. Karena ketika Tuhan udah ngasih nih maju udah cecet kayak gitu Beli Jun. Ya. Banyak orang-orang teman-teman properti, teman-teman kontraktor banyak. Aduh, tiba-tiba Bu ngelah pabrik gitu. Dan aku pun nggak nyangka Beli Jun. Ya. Berjalan begitu aja ya. Ya, pokoknya tulus banget ngebantu para petani. Jadinya ya jalan gitu. Saya dengar juga nenek moyang ikut itu ya, ikut kayak misi kemanusiaan, bantu teman-teman. Iya, kita donatur. Kemarin tuh yang aku interview, berarti termasuk salah satu Iya, donaturmu ya? Si gede itu. Gede sama dedek itu ya? Si gedenya aja. Gedenya aja? Iya. Yang dedek sayang ngadopsi? Tapi kita kayak Nggak kaget ya? Si gede ya? bener Mau tak adopsi, belum Adopsi dikasih aja. sama mamanya. Oh. Terus? Saya juga mau niat adopsi anak Beli Jun. Kan, Kita emang tadi? belum ada. Oh, ya. Ada tapi belum gini sih, belum proses. Ada yang ngeklik? Satu? Maunya sih nyari yang ini sih, ada yang apa sih namanya, ibu hamil kayak gitu Ya. lah. Kita rawat dari Biasanya kalau ngadopsi itu ngelalahin dia, ngerti? Ya. Begitu dapat satu hamil aja Ya, dia. mudah-mudahan Biasanya ya. Oke, terus gimana bisa dari mulai kapan nenek moyang itu mulai ikut mensupport tentang Kalau untuk kegiatan sosialnya Intari itu Beli Jun dari tahun 2009. Oh, Jadi Yayasan Sayangi Bali salah satu yayasan yang saya bantu. oke. Terus 2012 saya bikinin apa sih namanya bazar itu sama Mbok Diah.
GFTG. Dia dangdut ya. Dangdut Oke. dia support waktu itu. Terus yayasan Sayang Bali salah satunya dari properti pun dari kontraktornya Louis Intari itu kita ngebantu banyak, tapi tidak seumur hidup. Tidak seumur hidup. Jadi kita bulanan. Misalnya bulanan 2 juta, udah bagi deh sama siapa yang kurang mampu gitu. Tapi semenjak 2021, nenek moyang sebagai salah satu donatur untuk mensupport orang-orang tua yang kurang mampu. Oh. Jadi kita bantu seumur hidup. Seumur hidup. Iya. Jadi nenek moyang punya puluhan. Itu deh yang bikin kamu maju juga. Syukur mudah-mudahan. Ya, Tapi hidup ini kan take and give ya. Iya, itu Hidup dong. ini sebentar aja. Kalau kita hidup yang hebat itu kan hidup yang berguna untuk orang banyak ya, orang lain ya. Jadi kalau misalnya kamu hidup hanya untuk dirimu sendiri, nggak berguna untuk orang banyak kan, nggak ada gunanya hidup. Saya juga nguliahin orang gitu. Mungkin itu yang orang nggak tahu Ya, kan. udah nguliahin orang, udah gitu. Jadi ada beberapa orang-orang yang memang dia bisa bekerja. Tukang jahit nih beli Jun, dia nggak punya benang, nggak punya kain, tapi dia mampu beli Jun. Ya. Nah kalau dia ngambil benang sama orang, bisa jadi kamban, dipotong nih uangnya 50.000, seharusnya dapat untung 100.000 gitu misalnya. Oke. Saya modalin. Oh. Saya modalin, kita support nenek moyang ngebantu modal misalnya ada 1 juta, ada yang 2 juta kayak gitu. Pokoknya Untuk beli bahan ya. ya untuk beli bahan. Jadi dia kan nggak kepotong jadinya ketika dia udah dapat kamben 1 lembar itu. Gitu. Oh. Kalau minjem kain benang itu kan dipotong jadinya sama yang ngasih minjem gitu. Ya betul. Artinya lebih memperingan lah beban Iya, mereka. tambah juga penghasilannya dia gitu. Itu aja sih yang saya selama ini. Bisa nggak nenek moyang ke rumah-rumah gitu untuk bikin produk nenek moyang ini? Jadi kita ngasih bahan terus dia harus ngapain itu enggak? Enggak, karena kan dia harus steril. Oh ya. Standar CPKB. Beda dengan itu ya. Iya. Dengan kerajinan tangan ya. Iya, beda. Karena ini kan standar CPKB pembersihan. Karena untuk beda. tubuh ya? Iya, untuk tubuh. Gitu. Jadi produksinya pasti di pabrik. Kalau nenek moyang ada minuman? Belum. Baru Kita dua. lagi mau pelebaran pabrik untuk bisa bikin jamu-jamuan. Wis. Gitu. Hebat. Tahun ini kita Diceluk juga. mulai, iya, belakang. Diceluk mana sih pabriknya? Nanti ya beli Jun. Iya beli Komang ya. Orang-orang boleh ke sana? Boleh dong, kenapa enggak? Oh, sekarang buka? Buka setiap hari. Padahal saya sering banget lewat Celuk loh. Iya. Banget lagi, hampir tiap hari lewat Celuk, nggak tahu. Biasanya kan di sana pabriknya silver kan ya? Iya, silver. Kita bikin pabrik di sana biar deket kan. Nah, sekarang suami mensupport. Suami yang mensupport banget kan. Dia kerja apa? Sama? Enggak, suami di kapal dulu. Sekarang? Ikut istri dong. Keren. Ibu rumah tangga. Ikut Ya saya bapak rumah tangga. ikut Oke. istri. Berarti memang klop kalian Ya, ya. pokoknya 2020 saya nikah di April, corona kita. Dari mana? Dari Karangasem, Selat Duda. Oh, oke, Di bawah masih ada. lereng Gunung Agung. Jadi- Betul-betul gunung nih. Iya, betul-betul. Gunung ketemu gunung nih. Oke, terus Jadi saya bilangin, Ayang. enggak, kamu, Nah, manggilnya kamu. ya kamu. Apa papi? Enggak, Daddy. Soalnya dia manggil Daddy, sok banget dia. Terus Saya bilangin, kebetulan suami itu backgroundnya di cake, di kue. Aku Oh. bilangin, banyak nih ibu-ibu bisa ngai kue lah gitu kan. saingannya terlalu banyak. Iya, anehnya lulur jarang lah gituin. Kita gas yuk bikin lulur. Akhirnya kita cari tahu udah berapa modal yang harus kita keluarin kan. Kamu harus siap loh kalau ini jalan, berarti puji syukur, kalau enggak kita punya utang. Aku bilang gitu kan. Jadi kita jual tanah beli Jun. Oh. Jual ada beberapa Untuk yang modal awal. Untuk modal dong, gede lah modal yang bangun pabrik kan. Dan singkat cerita, dan suami support banget. Dan keluarga yang utama, keluarga di Tajun, di Karangasem kan, support beli kadek, beli komang, kurang modal min seket ini selalu ya gitu kan. Neongon. Nah, ketika kita udah go ya balikin der gitu. Baliin. Masa sama adiknya sendiri dibaliin? Kakak Harus macam dong. apa itu? Harusnya kalau saya jadi Sudah dibantu aja udah bersyukur banget Oh, kan. dibalikin? Balikin Di- lah. diterima? Diterima. Mangguna. Aduh, Mangguna. Mau dikasih bunga, ngapain sih bunga-bunga gitu. Oh iya. Nggak dibungain aja udah syukur ya. Iya, karena memang dengan dia udah support aja udah. Pokoknya gini bilang, ingat banget beli kadek bilang gini, Der aja kan. Kamu bangun tapi saya nggak bisa ngasih uang geblek gitu. Ketika kamu kurang bayar tukang, minta sama saya. Wis. Gitu. Rajak itu memang luar biasa. Ya. Iya, bener-bener dah. Saya aja udah dianggap kakaknya sendiri. Apa tagih yang lah. Mobilku semua dari dia. Ada mobil gini, ada. Nah, apa kenal lu dek?
Nah, hebat. Sama Komang. Iya. Jadi teman-teman di Bali yang nyari mobil ke Bintang Bali Motor ya. Bintang Bali Motor. Kalau nggak Rajak cari Guna. Jadi kontraktor ke Bintang Bali Kontraktor. Oh. Bintang semua ya Semua bisnisnya. ada Ya? beli Jun. Luar biasa. Kalau laundry, Bintang Bali Laundry. Woi, bisa kes emang gae nih onyang bisnis cuma. Apa cita-citanya Tari waktu muda ya? Kan tidak mungkin bisnis lulur kan? Cita-citaku mau jadi orang kaya beli Jun. Oh itu. Ih, cita-cita Itu yang utamaku motivasi. itu. Konar teriak sugih. Pokoknya aku pengen gini sama bapak kan, inget bapak tuh kan Karena melihat susahnya hidup bapak ya. Bapak petani sukses kan? bapak kalau dibilangin pas ngelihat sih enggak, cuma tapi cerita-cerita bapak kan susah maluan gitu kan. Ketika aku lahir dah cukup lah memek medagang, bapak majek-majek cengkeh. Terus? Cuman aku lihat kayaknya kalau kita punya uang banyak, kita gampang ngeluarin uang untuk membantu orang gitu loh. Kalau kita udah pas-pasan kengken nulungin anak gitu. Ya ragogen bekuang. Iya kan? Makanya emang cita-citaku, apa cita-citamu Hintari? Mau jadi orang kaya gitu. Kengken pencaranya megaye. Jadi bos sugih. Cukup Lijun. Cukup. Pas begitu Rubicon, mana Rubicon? Apa cita-citamu yang belum tercapai? Punya apa gitu? Masa nggak ada? Aku pengen cita-citaku nanti tuh aku pengen punya spa. Punya spa. Jadi kayak di Bali tuh kan identik kan herbal. Nanti kalau orang-orang berkunjung ke Ubud, kemana gitu, jadi dia main ke sana untuk masker kaki. Jadi kita Tapi punya masker kaki rempah-rempah Belijun. Jadi ini kaki rendam. lah, Jadi nenek Belijun moyang. direndam kakinya 20 menit, seger banget Belijun. Campur semua ini? Iya. Mereka bisa caranya? Bisa dong, kita bawain loh itu. Ntar Nanti ya, aku Belijun mau ya, ntar ya. Iya. Dua gen aja jaga aja amai. Ini untuk kaki. Jadi semua punya ya? Kesemutan, ya. Kesemutan juga? Iya dong. Kalau itu pinggang? Iya, pinggang pakai ini, pakai lulur, pijat gitu. Oh, oke. Tuh. Dan kita juga punya home service untuk perawatan di rumah. Jadi kalau Belijun mau perawatan nih, tinggal WA aja aku, nanti aku kirim terapis ke sana. Serius? Iya, karena tahun depan nenek moyang mau bangun spa. Wih. Udah-udahan ya. Kayaknya saya sering luluran di sini. Cita-cita yang itu, makanya sekarang ini mulai untuk nge-branding, bagus nggak terapis kita gitu kan. Cita-citaku tuh itu yang punya siapa bunyi? Bisa diam nggak bapak itu ya? Iya. Cita-citaku tuh megang produknya nenek moyang terus ada di baliho besar di Bali. Wow, cepat. Sebenarnya aku miskomunikasi Belijun sama Belijun. Apa tuh? Karena aku mikir, kayaknya karena brand kecil Belijun nggak mau support deh. Oh, kamu mikirnya gitu? Iya. Bekuan ngomong. Karena gini, ya nenek moyang kan masih kecil, Boy. Kamu tahu nggak waktu corona kemarin banyak teman-teman yang bukan nggak pintar masak bikin masakan terus nyuruh aku nge-review. Aku sampai open loh di Instagram, TikTok belum begitu populer. Booming, ya. Sampai aku bikin teman-teman siapapun yang punya makanan, produk apapun mau dijual, kirim ke rumah saya. Saya share, bantu free. Support ya, keren Belijun ya. Iyalah, jadi kalau Tari bilang saya nggak support nenek moyang, Ya, berarti nanti ya Belijun. mungkin orang lain tuh pikirnya aku. Gak pernah, pasti support. Jadi pastinya gini Belijun, aku pesen ke selebgram itu ketika tuh dikasih kesempatan, Ya. maksudnya gini, kan sama-sama kamu artis, kita punya usaha. Ya. Tidak semua usaha itu kan besar Belijun. Betul. Mereka ngeluarin uang 500 untuk endorse kamu ataupun 1 juta, kamu harus hargai itu dengan Betul, baik. betul. Kalaupun sekali Profesional. Iya kan, walaupun sekali 2 kali di post, bisa kamu bantu lagi dia post untuk biar makin banyak orang tahu kan. Betul. Itu gunanya artis. Tapi kadang-kadang orang mikir 2 kali 3 kali aja post udah cukup gitu. Ya. Kan sebenarnya nggak boleh kayak gitu kan. Ya. Kalau udah besar otomatis kamu bakalan dikontrak seumur hidup. Betul. Yakin itu Basi? Ya, karena mereka feedbacknya ada kan Iya ya. kan? Oh iya. Ulian iya loh, ragu hidang maju gitu. Betul. Gitu Belijun. Ini aku sampai masukin kamu ke YouTube-ku kan? Iya. Ingin supportnya. Ah. Itu bintang motor tuh bisa besar, siapa yang bikinin story dulu? Woi, siapa bikinin story? Nggak dibayar lagi. Panggil, aku bayar Belijun. Aku bayar. Dia? Ke dia? Iya itu. Makanya. Itu Belijun. Makanya. Sini nih. Mangguno. Panggil Belijun. Malu dia. Mangguna udah terkenal dia. Dia itu
Nggak, biar tahu kalau Komang tuh kakaknya aku gitu loh. Dikit aja. Nanti dikepoin nanti. Apa tanggapan seorang Gek Tari Ya. terhadap teman-teman nih seleb-seleb yang lainnya, mungkin yang misalnya setelah ini aku share kan banyak yang nanya nih, pasti ngepoin kan mereka. Apa nenek moyang ya? Oh, pindahan tain share aja nenek moyang. Misalnya mereka dulu di kontak agak cuek-cuek. Kita bayar beli Jun. Aku sampai nangis pernah beli Jun. Endorse art. Nangisnya selebgram. kenapa? Karena aku ngerasa waktu itu kan kita posisi lagi ngebangun pabrik, modal banyak keluar, kita ngumpulin uang kan agak sulit ya. Artinya coba ya di corona gitu loh. Aku endorse lah ada beberapa artis aja 500, 1 juta gitu. Produkku 2 bulan baru di-share. Alasannya apa? Sibuk. Tapi udah dibayar. Udah dibayar dong. Ada gitu. Iya benar. Terus Jadi sekarang? aku ngerasa gini. Oh berarti memang kayak gini ya kelas-kelas orang-orang Akhirnya yang semua ya. nggak boleh sebenarnya, nggak Betul, boleh. betul. Kalaupun misal kamu maju, ada orang minta tolong, kalau memang kamu udah megang body care, oh maaf ya, aku nggak bisa gitu. Ya, sorry Mending Mo, seperti saya Korea, pegang. gitu Ya, kan. ya. Itu profesional, aku memaklumi. Tapi ketika udah bilang oke, orang bayar sampai 2 bulan loh, aku pengen nanya-nanya, kok nggak Di-share? di-share? Karena kita percaya sama dia, karena dia mampu untuk mengiklankan kan, Ya, jadi ya. semakin banyak orang tahu, Mereview gitu ya. Iya, reviewnya cuma sekedar ini gitu. Oh my god, gitu loh hatiku. Awas kau ya. Ntar kalau datang lagi gimana? Diterima? Enggak sih, aku nggak pernah komunikasi lagi. Misalnya? Enggak deh. Kalau bisa nanti nenek moyang bisa endorse yang lebih ya. Kita lagi beli kadek lagi tertarik sama satu artis nasional. Oke. Kamu harus dapetin itu. Cewek, cowok? Cewek dong. Oke. Itu ya nanti kita kumpulin modal dulu untuk bisa endorse yang ini gitu. Harusnya kemarin bilangin ke aku kan, kakakku kan kesini Pak De Indro. Kayak cocok tuh nenek moyang ya. Iya. Kolab berdua. Pelan-pelan beli juga, Pelan-pelan. berproses. Tapi ya sukses itu perlu proses. Betul, setuju saya. Ketemu dan ketemu sama Beli Jun sekarang mungkin biar besar dulu deh. Nah, Dijun yakin nggak ada sesuatu yang kebetulan. Iya, bener. Udah diatur semua. Udah diatur sama Tuhan. Udah diatur. Udah jadi malu. Meja. Ada waktunya kayak gitu. Iya. Tuhan gitu. itu kan pemain catur yang luar biasa kan. Banget. Ada jadi bikin Tuhan ya. Siapa yang tahu aku bisa bikin rumah joglo terus Iya, didatangi benar. sama adik-adik dari Tajung Iya kan. benar. Saya tuh senang banget lihat orang tuh sukses, demen nih ngain dan mau berbagi kesuksesannya dengan yang lain kan itu sebuah inspirasi kan. Benar banget. Kalau seandainya nggak jalan, ini kan sudah jalan nih. Ya. Apa yang tadi lakukan? Kalau Misalnya nenek moyang kemarin kalau nggak jalan, aku udah bilang sama suami. sudah ada next planning. Kamu berangkat lagi ya. Rela Rela mau gimana kan? nyari modal lagi. Nyari modal lagi, aku terjun di properti dong. Oke. Jadi kan otakku dibutuhkan banyak orang nih. Iya. jadi gini Beli Jun, kalau kita udah komitmen kemana aja gampang Beli Jun. Betul. Kita masuk Dan baik. pastinya. jujur. Puji syukur itu ya. Dan aku masuk kemana aja teman-temanku care banget gitu. Jadi kayak ada beberapa teman aja ayo bisnis gini yuk. Aduh nggak bisa, banyak nih ngajain properti, bikin perumahan gitu. Nyemak sih Hidang Jun. Dan sudah terlalu banyak ya Ya terlalu pesaingnya. banyak dan aku fokus di sini gitu. Dan sekarang pun jadi jasa, aku nggak Ngambil. bikin sendiri aja gitu. Berarti properti menjadi yang nomor 2 dong sekarang. Iya dong. Karena ini udah Orang properti sekarang bangun kos-kosan di Sesetan itu aku suruh orang untuk ngurus. Berapa Nggak aku kamar? ambil. Bikin 6 unit. Tadi daerah Sesetan bulan depan udah jadi ya. pinter dia ya. Terus promo. Semua dipromoin bisnisnya. Jadi gini, yang orang tua kan Intari banyak nih yang chatting, Kak ini bantu dong, nih bantu gitu kan. Aku bantu seumur hidup bagi orang tua yang udah nggak bisa bekerja, yang buta, yang lumpuh, itu baru disupport oleh nenek moyang seumur hidup. Yang buta, yang lumpuh, tapi yang nggak mampu kan? Iya yang nggak dong, yang nggak mampu. Kalau anak-anaknya masih Iya, oke. yang nggak mampu kita pasti support setiap bulan. Itu tadi nyari sendiri apa ada orang yang Ada dari Lentera Hati, Buluh Getas, itu udah banyak yang tahu. Oh ya, Bulu Getah. Saya Iya. tahu namanya aja. Nanti ketemu sama Buluh Getas. Dari Celok katanya. Ya dari asli Karangasem, Karangasem, tapi tinggal Celuk. di Celok. Beliau udah setiap bulan aku Buluh ini ya gitu. Ada beberapa yang
di luar dari Boklo ada gitu. Itu nanti kalau gede kan sekarang lagi bangun rumah tuh. Pas Melas sama-sama ya kesana ya? Iya boleh. Ya. Iya boleh. Dia udah janji, nanti Om Jun datang ya pas Melas, pas sudah Kan mulai bangun. Dapat dana bantuan gitu. Iya, kadang orang terlalu fokus sama yang viral. Iya. Aku pikir ya masih banyak adik-adik yang banyak banget di bawah Jun. mereka lebih parah. Kayak gini di Bali gini lagi beli Jun. Kalau orang udah viral, dia tuh kayak memviralkan tapi dia nggak ngebantu gitu. Oke, Banyak banget ya. benar. Ya. Jadi pokoknya aku kayak orang apa namanya ngaben gitu adalah banyak gitu. Ya. Jadi pokoknya Nah, maksudku itu tadi bantu orang Iya, lain nggak tahu kan. Nggak tahu. Tapi menurut Belijun sih fine aja. masalah. Kebaikan itu dibagi ke semua orang Karena kan nggak kan kita masalah. mengajak. Betul. Kita mengajak orang biar orang untuk ikut juga. Kadang-kadang kan orang berpikir nggak perlu apalagi kebaikan nih urus si banci ini kan. Bahasanya kayak gitu kan. Kadang-kadang kan orang sok-sok bijak tapi dia nggak bisa berbuat apa Belijun. Iya betul. Banyak banget orang kayak gitu. Ya. Tapi sekarang kebanyakan orang udah belajar untuk bisa kayak kayaknya perlu deh bantu orang kayak gitu. Banyak sih teman-teman. Kayak aku nge-share aja misalnya di FB, "Ge, siapa tuh Ge, aku bantu dong." gitu. Ikut. Nih istrinya Komang sering Istrinya Komang perlu dibantu juga. enggak, sering ngebantu dia. Mami namanya. Iya. Dedi, Mami ya, Mang? Manggilnya Mami ya? Mami, soalnya kemarin pernah dia pas touring, istrinya nelpon. Ya, pakai aja semua tuh nanti Dedi yang bayar. Weh, Dedi. Luar biasa. Nah, itu yang saya bilang kesuksesan itu akan berguna apabila berbagi juga dengan orang banyak. Itu wajib banget Belijun. Karena aku percaya rezeki yang Tuhan titipkan ke aku tuh mungkin memang Tuhan tahu kan. Ya. Aku nggak pakai sendiri gitu. Banyak yang aku tanggung jawabin gitu. Nah, kembali sekarang ke produk nenek moyang. Nah, nenek moyang kan udah mulai banyak nih di luar staff. Itu para petani itu tadi masukin ke asosiasi nenek moyang juga apa enggak? Artinya mereka termasuk stafmu apa enggak? Iya dong. Oh ya. Jadi bukan kita gaji bulanan ya, tapi dia udah pasti dia nanam kunyit, aku yang ambil barangmu gitu loh. Bahan mereka untuk ditanam itu dibiayai dulu? Enggak. Dari mereka? Ada beberapa yang kayak kelor gitu, mereka kan kepala petani kadang-kadang nggak punya modal kan. Bu, saya mau ngambil kelor lagi seminggu butuh modal ya. Oh iya gitu. Nanti diambil potong modal. Ya gitu. Tapi bahannya kalau misalnya nggak bagus kan nggak selalu panennya bagus kan ya? Ada tim seleksi. Iya, makanya kalau dari musim-musim kemarin hujan itu kita bener-bener stok kelor banyak. Karena kita serbuk kan. Kita keringkan, kita serbuk, jadi kan bisa tahan lama dia. Seperti ini. Ini kan kopi Belijun. Nih. Kopi? Iya. Ini kopi nih. Kopi coklat. Sorry. Coklat. Untuk apa ini? Lulur. Kan aku udah bilang mau launching lulur. Tadi aku mikirnya kopi dari tadi. Iya. Tadi membekal kopi ya nah. Iya, coklat. Oh, ini pakai air gitu lulur. Iya, nanti kita olah dia jadi scrub. Oke. BPA-nya udah keluar, tinggal launching aja. Apa yang belum aku liatin tadi ya? Itu yang dibungkus tuh apa? Paket. Paket skincare. Skincare glowing. Ini skincare. Ya, acne. Ini harganya cuma 299.000 udah lengkap. Dipakainya berapa? Kalau normal dipakainya 1,5 berapa? bulan ya habis deh. 1,5 bulan habis. Paket semua. Iya. Ada yang rambut tadi itu juga? Enggak. Beda paketnya ya. Beda paket. Ini Jadi, skincare. Nah, misalnya teman-teman kan mau ngepo ini tentang nenek moyang nih bisa lihat di mana? UMKM Nenek Moyang nama 9. Itu IG. UMKM Nenek Moyang nama 9. Nenek Moyang 69. Jadi tinggal kalian diklik aja, tinggal diklik aja udah banyak tuh ada Nenek Moyang. Produk semua ya. Seller juga udah punya Instagram pribadi mereka. Nenek moyang Tabana, nenek moyang Lombok, nenek moyang Jakarta kayak gitu. Udah pernah gini nggak? Apa sih? Nenek moyang tuh bikin award untuk reseller terbanyak kayak gitu? Iya udah, kita kemarin bikin kebiar kan. Oh yang kemarin, Ya, yang tadi bilang bagi-bagi motor, bagi-bagi uang, HP, emas gitu. serius? Iya dong. Tambah semangat jadinya Wih, mereka ya. semangat. Ada satu distributor tuh udah hampir dapat 60 juta Per tahun. Tahun ini dia mau tembus mobil katanya. Mudah-mudahan berhasil. untuk menyemangati mereka Iya dong. ya. Orang lain, ada teman-teman mahasiswa, adik-adik yang ini belum punya pekerjaan bisa gabung. Gabung jadi reseller Nenek Moyang 69 Gampang. karena produknya itu dicari gitu. Ya, mereka perlu modal juga. Iya modal Modal kalau awal. misalnya nggak punya modal jadi affiliate aja.
Gimana tuh? Jadi affiliate itu kan dia punya TikTok, tinggal share iklan, habis itu tinggal tambahan keranjang aja kan. Wow. Udah dapat fee. Segampang itu ya? Iya, sekarang aduh Kerja di sosial rumah. media. Kerja di rumah. Luar biasa. Kalau dulu kan beda banget, nyari uangnya susah banget. Jadi itu dah yang orang nggak sadar nih, nenek moyang ini udah nembus dari petani Iya. yang tua sampai selebgram yang muda-muda, Iya. anak-anak muda. Dek, coba deh beli Jun biar liatin HP kakak mana. Apa nih? Nih, beli Jun biar tahu gimana sih petani sekarang, petani kita yang sulitnya untuk mereka nggak tahu gimana sih cara nyari uang gitu kan nih. Nih beli Jun, tuh lihat. Selamat pagi. Ini Nenek moyang. Jadi ketua petani kumpul tuh. Anak lingsir. ini mereka dapat apa nih? Ini apa? Itu Bahan. telur. Tapi mereka susah mau jual kemana? Iya, susah dia jual. Oh. Jadi ya dijual ke kepala petani yang ngambil nenek moyang. Langkah sendiri. Hebat. Tuh. Hari sehat. Ya, kalau aku nonton ini sampai selesai aku nangis dah. Iya, itu lihat beli Jun. Oke. Itu. Kelor ya. Iya. Hal yang dianggap sepele ternyata bermanfaat Nah, banget ya. kita beli per kilo itu Rp8.000. Rp8.000. Artinya harganya Stabil. memang stabil banget. Nggak nawar dan Jadi 8.000 ke petani, 9.000 aku beli ke pengepul. Artinya ketua petani dia dapat Rp1.000-an. Jadi nggak banyak pengepul dapat ya, itu. aku kerja itu aja nih, nyari jadi pengepul. Hah? Why not kan? Kalau nggak ada konser dari pagi sampai sore kan bisa kan? Nggak usah jual beli mobil lagi kan? Ayo Bang, yuk bisnis ini ya Bang, yuk. Pasti hujan ayam terus sekali mobil. Tapi dia sekarang jadi bagian ngiklan nenek moyang deh sekarang. Serius? Share-share kan. Ya, tapi ya konten ngomongnya dia kurang ngomong. Agak galak dia soalnya. Oke, kita coba di kulit kita semeton. Wah, jadi putih. Tapi tujuannya bukan putih kan? Sehat. Lebih ke sehat kan? Orang nyari itu. Kadang-kadang saya pikir, kemarin juga saya bilang itu, wah, ada yang putih-putih nggak alami itu, Pak. Iya, itu lama-lama bisa kanker deh Jun. Oh. Karena kan kandungannya kita nggak tahu kan. Karena kita menyuntikkan sesuatu kan ke tubuh kita. Tapi kalau laki-laki lihat bening sekali, tapi kan kita ngerusak diri kita sendiri kan. Betul ya. Karena yang penting mulus aja udah cukup. ya, kan. saya hitam pun nggak masalah, yang penting mulus mulus. kan. Yang penting bersih. Tapi beli Jun ini nggak hitam. Masa? Kalau Mangguna baru hitam. Mangguna hitam tapi seksi. Seksi dia. Dia hitam-hitam kereta api. Semakin Mangguna kan bahasa terus. Sorry ya nggak ada minuman ya. Tapi kalau mau ada air putih di sana. Ambil 5 boleh Mam? Itu. Enggak, gitu. Kalau mau Jajan. minum silakan. Ada bir juga di sana. Tapi karena ini kita membahas tentang, bisa dibilang herbal nggak ini? Herbal dong. Herbal banget. Herbal nenek. Ada bahan kimia yang di Pokoknya kalau produk nenek moyang yang scrub, itu udah ada ingredientnya, no chemical. Itu udah no chemical. Karena Itu- ini kemasan kan disetujui oleh BPOM. Betul. Apakah benar produk ini tidak ada chemicalnya Ya, gitu? kamu bayar ke BPOM aja udah gede. Oh, Enggak, gila ya. enggak, Jun. Masa Ngurus enggak sih? izinnya aja sih. Saya pernah soalnya dulu kayak sidang gitu. Oh ya? Ya, kan bikin minyak dulu. Udah keluar izinnya belum? Udah. Oh. Memang harus produk yang baik itu kan memang harus begitu BPOM. kan. Tapi keren loh minyaknya. Hah? Jangan dibilangin nggak dibayar. kita membahas nenek moyang. moyang, ya? Konsen ke nenek moyang, guys. Karena tanpa nenek moyang kalian tidak ada di dunia ini. Oh, Ya, gitu tuh. nah. Percayakan pada nenek moyang, karena tanpa nenek moyang Anda tidak ada di dunia ini. Sing ada dadong sing lekan bapak. Makanya kemarin waktu bahas sama beberapa kita ketemu sama Pak Menteri kan, herbal, rempah-rempah. Kenapa ngembangin rempah-rempah? Bapak tahu nggak, zaman dahulu itu Indonesia dijajah karena apa? Oh iya, rempah-rempah gitu. Ya, betul. Berarti potensi besar Indonesia adalah rempah-rempah, Bejun. Dan aku yakin dengan herbal ini, seiring waktu berjalan nenek moyang akan semakin besar. Yakin banget. Nemo. Nenek moyang. Nenek moyangku. Gimana kira-kira lagunya, Bejun? Bagus banget Bapak. Bagus banget, Bejun. Saya kemarin deal 2 jingle, satu sekolah Jepang di Bali yang memberangkatkan tenaga kerja dari Bali ke Jepang. Itu udah rekaman sekitar 2 minggu saya bikin lagunya, udah deal. Sekarang tinggal bikin video. Satu lagi toko potong rambut. Oh iya.
Nggak boleh saya sebutkan namanya ya. Oke. Karena belum keluar itu Belum udah keluar. deal juga. Jingle itu penting karena untuk membuat ngeklik orang. Jadi orang lihat Kayak denger ya. visual tapi Iya. ngeklik. Pernah dengar iklan kopi nggak? Iya, iya. Kemarin tuh Ha-ha. yang saya brand ambassadornya 4 Tahu. tahun. Itu dah. Begitu dengar misalnya nih lulur nenek moyang mi mengalun sekadinana widadari. Pakai ting tang kleng 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 kleng. Kok bisa bisa langsung nyanyi ya? Saya kalau ngeklik tuh cepat bisa. Oke, minggu ini jadi lagunya. Oke. Nggak usah dilan dulu, pokoknya jadi dulu. Iya, jadi dulu ya. Bikin terus iklannya, bagaimana pembuatannya, kelihatan dikit pabriknya, tadi kelihatan dikit stafnya, ibu-ibu bagaimana bikin ngambil dari bawah. Jadi orang harus tahu bagaimana susahnya, prosesnya hingga menjadi sebuah produk yang hebat dan dikenal di Bali. From Bali to Indonesia. Yang gitu. Luar Produk biasa. Nusantara. Oke, deal. Oke, deal. Deal yang? Emang deal, Bang? Deal lah, bikin jingle dulu kan ya. Jingle yang bikin kita besar. Baik, sudah sejam kita ngobrol. Iya, Sudah agak sejam saya. ngobrol. Tadi ada yang mau disampaikan nggak untuk anak-anak muda yang sibuk mencari pekerjaan berseragam? Berseragam tuh artinya pesu pagi itu harus berseragam. Lalu mulai jamone, pengenah gagah kan dirurun. Urutan ini kan out of the box nih. Kamu berseragam nggak? Enggak. Nggak, santai. Santai banget. Tapi pemasukannya konglomerat ya. Ayo, ada yang mau disampaikan ke anak-anak muda Bali? Anak-anak muda Bali intinya gini, karena setiap manusia itu kan punya pilihan, Ya, Bridgen. hidup Dan adalah pilihan. Aku ada salah satu asisten pribadiku yang udah kerja 3 tahun sama aku. Dia mundur sama aku padahal gaji udah gede kan. Dia ingin memang basicnya ingin seragam. Karena memang dia nggak apa-apa kak, gaji kecil yang penting aku gini gitu. Itu pilihan kembali ya. Tapi ketika kita udah berumah tangga, kita nggak bisa pakai seragam kita. Ya. Karena kebutuhan pokok semakin banyak. Betul. Jadi kebutuhan anak, rumah tangga, keluarga yang kita harus tanggung jawabin gitu. Dan anak-anak muda yang pastinya yang pengen mendapatkan penghasilan tambahan bisa gabung menjadi seller nenek moyang di nenek moyang 9 gitu. Silakan follow akunnya di UMKM nenek moyang 69. UMKM Nenek Moyang 69. Ntar saya follow deh. Oke. Biar lebih banyak yang follow. Teman-teman terima kasih ya. Tadi terima kasih. Oke, makasih. Jadi ini pertemuan yang tidak akan terlupakan karena ini belum last pas tempatnya nih di Black Kuro Studio udah dipakai oleh nenek moyang. Nanti kalau last pas Simko beli Jun, aku kirim makanan. Dengerin ya. Gede. Kirim dek. Ya. Teman-teman terima kasih sudah sejam saya ngobrol bersama ownernya nenek moyang Mbok Intari, Intari. Sugiantari. ya Mbok Ketut Dian Sugiantari. Sugiantari. Iya, Sugi. Jadi ibuku udah bikin pinter nama tuh. Aku nanya sama Memek, Mek kenapa namanya Sugi? Ya Bang Sugi itu. Sugiantari. Pak Sugi bisa nari nggak? Bisa dikit dulu. Kirain Sugi udah ngigel. Ini bener ngigel nih, Itu di ngigel nih. belakang harus kelihatan dikit itu Blue Joe. Sini Mang, sini ini nih adiknya nih. Kita aja. Oh udah mau ya. Nggak mau ya. Nah, maksudnya biar kelihatan warna kulitnya gitu. Nanti kita akan bikin putih dia ya. Iya. Oke, teman-teman terima kasih banyak. Itu ngopling saya bersama ownernya nenek moyang. Semoga menginspirasi teman-teman semuanya. Dan anak-anak muda Bali jangan pernah menyerah. Terus berusaha. Mungkin kamu akan menemukan fashionmu setelah gagal beberapa kali. Iya, benar banget. Begitu gagal jangan menyerah, coba lagi. Iya, coba lagi. Aduh, kalau Coba aku lagi. kegagalanku udah banyak banget. Semangat pokoknya. Dan Semangat. akhirnya sekarang ketemu fashionnya. Dia mau lihat nggak? Dadah gitu deh. Sini. Ini staff-staffnya nih. Iya. Ini staff-staffnya Ini nih. anak training beli Jun yang lagi baju. Ini training. Iya. Oke, cepat. Cepat. Lama banget. Tuh. Ini Dah, staffnya mereka. Bye. Gitu. Koma nggak ada ya? Bye. Teman-teman, banyak orang baik di dunia ini. Apabila Anda tidak menemukannya, jadilah salah satunya. Saya bersama Tarif Nenek Moyang. Bye-bye, sampai jumpa lagi. Ngopleng, ngobrol, Keliling. Thank you.